Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sabar walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita juga limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah telah mengangkat kita dari jalan yang dimurkai oleh Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Perkenalkan, di sini saya Tika Kartika akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul tentang akidah dan juga akhlak. Teman-teman dan saudara-saudari sekalian, di sini mari kita lanjutkan mengenai salah satu tema yang sangat relevan di dalam kondisi kehidupan kita saat ini, yaitu tentang bagaimana cara tenang menghadapi kehidupan, yaitu dengan akidah yang kokoh dan juga akhlak yang mulia. Saudara-saudari sekalian, di tengah kehidupan kita yang sering diomong-ambingkan oleh badai kehidupan, yang badai di sini bukan merupakan angin yang sering menerjang, tetapi badai di sini bisa berupa ekonomi yang menyempit, permasalahan hidup yang tersebar, ataupun perselisihan dengan orang-orang terdekat yang mampu menyebabkan ketidaktenangan hati dan juga pikiran, bahkan bisa menyebabkan kita akan kehilangan arah hidup kita. Dari sana akan timbul pertanyaan, sebenarnya apa tujuan hidup kita? Kepada siapa kita akan berpegang? Kepada siapa kita akan berlindung? Dan sebenarnya bagaimana agar kita tidak terbawa arus oleh kekecewaan tersebut dan oleh kegelisahan tersebut? Nah, dalam Islam telah terdapat dua kunci yang sangat dahsyat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah akidah yang kokoh, lalu yang kedua adalah akhlak yang mulia. Itu merupakan dua jabatan dalam jiwa dan sangat berguna dan harus diterapkan agar kita tidak terbawa arus dan bisa menemukan apa tujuan hidup kita, siapa tempat berlindung kita, apa tempat berlindung kita, dan lain sebagainya. Untuk jawaban jiwa yang pertama adalah akidah yang kokoh. Akidah yang kokoh ini sebagai landasan
semesta sekalipun, baik itu Tuhan dan juga hewan. Ketika kita berusaha untuk senantiasa beramal mulia dalam menghadapi segala situasi, itu tandanya kita sedang membangun perisai dalam diri kita yang salah. Kesabaran menahan kita dari amarah dan juga kebersamaan, kejujuran melindungi kita dari kebesaran, dan juga kasih sayang menemukan kedamaian dalam interaksi sosial. Akhlak yang mulia juga menjadi cahaya yang dapat menerangi jalan kita di tengah kegelapan badai. Meskipun ketika kita berbuat baik kepada orang lain, meskipun hati sedang hujan, maka kita akan merasakan ketenangan. Ketika kita memaafkan orang lain, berarti itu artinya kita telah membebaskan rasa dendam dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang berbunyi, "Kamu sepuluh makan sesungguhnya aku diutus untuk menggunakan akhlak yang mulia." Hadis ini menegaskan betapa pentingnya akhlak dalam Islam. Akhlak yang mulia adalah sikap yang benar dan menjadi jauhan keimanan seseorang. Ia adalah jembatan kedua sebagai itu yang kokoh yang menstabilkan jiwa kita saat badai kehidupan dan lalu, bagaimana cara kita mengintegrasikan akidah dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara-saudari, kita tidak dari juga akhlak akan maksimal jika salah satu dan keduanya terpisah. Akidah yang kokoh akan memberikan akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia akan memperkuat kehidupan kita. Kedua hal itu boleh yang terangkat, boleh bersisa mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengintegrasikan akidah dan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang pertama, memperdalam pemahaman akidah dan juga kita belajar tentang tauhid yang benar, mengenal Allah dengan segala sifat-sifat dan menghayati segala kebaikan. Lalu yang kedua, dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita, melaksanakan sholat dan khusyuk, membaca Al-Quran dengan tadabbur, berzikir niat Allah dalam setiap kesempatan. Jadi tidak hanya sekedar beribadah saja dan menuntaskan kewajiban saja. Lalu yang ketiga adalah berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan akhlak yang mulia. Bersabar dalam menghadapi ujian, bersyukur atas segala nikmat, jujur dalam perkataan dan perbuatan, menyayangi sesama, dan juga berbuat baik kepada sesama. Dengan menjadikan akidah sebagai landasan hidup dan akhlak sebagai perilaku kita, insya Allah kita akan mampu menghadapi segala situasi badai kehidupan dengan hati yang lapang dan jiwa yang berbeda. Kekuatan yang bersumber dari keyakinan yang mendalam kepada Allah dan keindahan perilaku yang terpancar dari hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman, keindahan akhlak, dan ketenangan hati di tengah segala tantangan kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menjalankan kehidupan Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سال دمعي شوقا يا حبيبي